Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Volume kedua light novel Classroom of the Elite tahun ketiga baru aja udah dirilis. Dan seperti biasa, di sini kita akan membahas alur ceritanya. Video ini adalah part pertama untuk pembahasan volume 2. Dan tentunya ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Nah, di part pertama ini cerita akan berfokus pada masa lalu Nanase, fakta menarik tentang Shiraishi, hingga ujian selanjutnya yang sangat misterius. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume kedua ini dibuka dengan Nanase yang sedang menjenguk temannya di rumah sakit. Jadi Nanase itu memiliki teman yang bernama Matsuo Eiichiro. Dijelasin kalau Eiichiro sedang mengalami gangguan kesadaran. Tentunya Nanase itu sangat sedih dengan nasib malang temannya ini. Nah, di kamar rumah sakit saat ini juga ada Tsukishiro. Di sini dijelasin kalau Tsukishiro udah mengenal Nanase dan Eiichiro sejak dulu. Tsukishiro menjelaskan kalau yang melakukan semua ini pada Eiichiro adalah pria bernama Ayanokoji Atsuomi. Tsukishiro menjelaskan kalau ia akan membantu Nanase untuk mendekati target balas dendamnya itu. Jadi rencananya adalah Nanase itu akan masuk ke sekolah elit. Di sana, ia harus mendekati Ayanokoji Kiyotaka yang merupakan kunci untuk mendekati Atsuomi. Nah, singkatnya Nanase pun menerima tawaran itu dan ia pun masuk ke sekolah elit. Awalnya, sesuai dengan rencana, ia tuh bertujuan untuk mendekati ayah Ayanokoji, yaitu Atsuomi. Karena itulah ia bahkan sampai mengakrabkan dirinya dengan Ayanokoji. Tapi sekarang perasaannya itu udah sedikit berubah. Nanase juga kali ini ingin membantu Ayanokoji. Nanase itu nggak pengen kalau Ayanokoji lulus dari sekolah ini dan melangkah ke jalan kejahatan. Ia nggak mau jika banyak orang yang tersakiti karena Ayanokoji. Nah, sekarang sini berpindah memperlihatkan Ayanokoji yang ketemuan dengan Shimazaki dan Yoshida. Ternyata sebelumnya Shimazaki tuh udah ngajak Ayanokoji dan Yoshida buat ke suatu tempat di hari Minggu ini. Saat ketemuan di lobi asrama, awalnya mereka tuh ngobrolin beberapa hal tentang pelajaran. Di antaranya terungkap kalau Shimazaki benar-benar gila belajar. Ia tuh bahkan belajar hingga 5 jam sehari di luar jam pelajaran sekolah. Setelah itu Shimazaki pun mengungkap kalau urusannya hari ini tuh sebenarnya cuman dengan Ayanokoji. Tapi karena ia sadar kalau ia tuh belum sedekat itu dengan Ayanokoji, jadinya Shimazaki tuh juga mengajak Yoshida untuk ikut. Shimazaki pun mulai berjalan. Ayanokoji dan Yoshida juga mengikutinya. Nah, singkatnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Ternyata itu adalah toko buku yang ada di Keyaki Mall. Jadi Shimazaki tuh pengen tahu cara belajar Ayanokoji dan buku referensi seperti apa yang ia gunakan untuk belajar. Karena itulah hari ini Shimazaki mengajak Ayanokoji ke toko buku dan menanyakannya secara langsung. Ayanokoji di sini menjawab kalau ia tuh udah nggak menggunakan buku-buku referensi. Ia belajar melalui video di internet. Tapi meskipun begitu Ayanokoji mengatakan kalau ada beberapa buku yang menurutnya tuh recommended. Ayanokoji pun menunjukkannya. Nah, setelah itu mereka bertiga pun terus berkeliling di toko buku selama beberapa menit. Setelah mereka ngumpul lagi, di sini terlihat kalau Yoshida tuh nggak cuma mengambil buku referensi pelajaran, tapi ia tuh juga mengambil buku lainnya. Mulai dari buku tentang fashion hingga beberapa komik. Menurut Yoshida, mereka tuh nggak cuma harus belajar mulu. Mereka tuh juga harus menikmati masa SMA mereka yang tersisa 1 tahun lagi. Seperti misalnya mereka tuh harus mencoba untuk berpacaran dengan seseorang. Jika mereka tuh udah lulus SMA, maka kemungkinan itu udah sangat rendah. Dan itu pastinya akan sangat menyedihkan. Nah, di sini Ayanokoji tuh tiba-tiba nanya, apakah alasan sebenarnya tuh karena Yoshida udah nggak bisa ketemu Shiraishi lagi? Ketika mendengar itu, di sini Yoshida sangat terkejut sampai ia tuh menjatuhkan buku di tangannya.
Lebih tepatnya, mungkin di sini Yoshida tuh sedang salting. Ayano Koji dengan polosnya mengatakan kalau ia tuh cuman penasaran. Karena itulah ia nanya, apakah itu salah? Yoshida yang panik langsung menyangkal kalau bukan berarti ia tuh menyukai Shiraishi. Shimazaki yang mendengar pembicaraan itu juga mulai tertarik. Dan ia bertanya apakah Yoshida benar-benar menyukai Shiraishi. Yoshida menegaskan kalau bukan seperti itu. Hanya saja ia tuh sedikit tertarik pada Shiraishi. Shimazaki kemudian menjelaskan kalau rumor tentang penakluk 100 pria yang dimiliki oleh Shiraishi itu adalah kebohongan. Dijelaskan kalau rumor itu awalnya muncul setelah ujian di Pulau Tak Berpenghuni di tahun pertama. Awalnya rumornya tuh nggak langsung 100 pria, tapi mulai dari penakluk 20 pria. Nah, kalau 20 mungkin masih masuk akal. Tapi kalau udah 100 pria, dipikir bagaimanapun itu jelas-jelas nggak masuk akal. Tapi di sini Yoshida masih terlihat ragu dan seolah ia tuh takut kalau rumor penakluk 100 pria Shiraishi itu ternyata benar. Shimazaki kemudian mengungkapkan, atau lebih tepatnya mungkin di sini Shimazaki tuh kecoplosan. Shimazaki mengatakan kalau ia tuh udah melihat Shiraishi sejak dulu. Jadi ia bisa yakin kalau rumor itu pastinya adalah kebohongan. Pernyataan Shimazaki di sini seolah mengungkap kalau dirinya juga tertarik dengan Shiraishi. Dan itu tentunya membuat Yoshida sangat terkejut. Tapi di sini Shimazaki seolah pengen mengelak dan beralasan kalau ia tuh memang selalu mengamati teman sekelasnya. Nah, suasana pun kemudian jadi canggung. Karena itu, mereka semua pun mutusin untuk keluar dari toko buku dan berpindah tempat. Singkatnya mereka pun pindah ke ruang istirahat. Di sini, Ayano Koji tuh ditraktir sekaleng kopi oleh Shimazaki. Shimazaki tahu kalau Ayano Koji tuh sedang berhemat. Ia berpikir kalau Ayano Koji pasti udah menghabiskan banyak private point-nya untuk pindah kelas. Nah, setelah membeli minuman, di sini Yoshida sebenarnya ingin melanjutkan pembicaraan di toko buku tadi. Tapi di sini Yoshida tuh terlihat keberatan untuk ngomong. Jadinya Ayano Koji pun mutusin untuk memulainya duluan. Tapi ketika Ayano Koji membuka pembicaraan tentang rumor Shiraishi itu, Shimazaki langsung terkejut dan mengira kalau Ayano Koji juga percaya dengan rumor itu. Ayano Koji jelasin kalau awalnya ia tuh percaya ketika Nishikawa menjelaskannya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Shimazaki tadi, ia pun akhirnya jadi ragu. Ia kemudian nanya kenapa Shiraishi membiarkan rumor seperti itu menyebar. Shimazaki pun di sini menjelaskan dugaannya. Jadi rumor itu awalnya disebarkan oleh Nishikawa. Menurutnya, Nishikawa tuh punya perasaan pada Shiraishi. Karena itulah Nishikawa menyebarkan rumor itu agar nggak ada cowok yang berani mendekati Shiraishi. Tapi pertanyaan yang muncul kemudian, bukannya Nishikawa tuh adalah cewek? Nah, Shimazaki pun menjelaskan kalau saat ini bukan zamannya untuk membatasi cinta berdasarkan gender. Meskipun begitu, harusnya bukan berarti Shiraishi itu akan membiarkan rumornya menyebar. Nah, disitulah Shimazaki punya dugaan lain. Menurutnya, Shiraishi juga setuju dengan rumor yang disebarkan oleh Nishikawa. Dengan kata lain, Shiraishi nggak tertarik dengan percintaan. Atau bahkan bisa jadi Shiraishi emang penyuka sesama jenis sama seperti Nishikawa. Tapi bagaimanapun itu semua hanyalah dugaan dari Shimazaki. Yoshida di sini nanya kenapa Shimazaki ingin menjelaskan semuanya sedetail itu. Shimazaki pun bilang kalau ia membantu Yoshida, maka suatu saat nanti Ayano Koji pastinya akan lebih jujur padanya. Shimazaki berterima kasih atas buku referensi yang disarankan oleh Ayano Koji. Tapi di sini ia berpikir kalau jawaban Ayano Koji sama sekali nggak menjelaskan kenapa ia bisa mendapatkan nilai sempurna di ujian. Nah, setelah itu Shimazaki kemudian berpisah dan balik ke asrama duluan. Sementara itu, Yoshida di sini terlihat seperti banyak pikiran. Yoshida kemudian bertanya apa yang harus ia lakukan jika Shiraishi benar-benar penyuka sesama jenis. Ayano Koji mengatakan kalau itu hanyalah dugaan dan itu belum tentu benar. Ayano Koji di sini tahu kalau Yoshida tuh sebenarnya lebih khawatir karena ternyata nggak cuma dirinya yang mengincar Shiraishi, tapi juga Shimazaki tertarik pada Shiraishi. Ia nggak menyangka kalau Shimazaki ternyata adalah saingannya. Saat ini Shimazaki mungkin terlihat nggak tertarik dengan percintaan. Karena itu harusnya Shimazaki nggak bakal nyatain perasaannya.
Tapi Yoshida takut jika ternyata Shimazaki berubah pikiran. Ayano Koji kemudian nanya apa yang membuat Yoshida tertarik pada Shiraishi. Yoshida pun dengan malu-malu menjelaskan kalau Shiraishi itu nggak cuma cantik, tapi ia juga memiliki sisi misterius yang sangat menarik. Ketika mendengar kata misterius, Ayano Koji pun langsung kepikiran dengan Morishita. Ia pun bertanya kalau memang alasannya adalah karena sisi misterius, bukannya Morishita tuh justru lebih misterius. Yoshida di sini menyangkal dan mengatakan kalau Morishita tuh bukan misterius. Lebih tepatnya, Morishita adalah orang aneh yang gak bisa dimengerti. Shiraishi dan Morishita tuh gak bisa disamain. Yoshida kemudian nanya apakah Ayano Koji tertarik dengan Morishita. Tapi Ayano Koji tentunya langsung menyangkalnya. Setelah itu, Yoshida tiba-tiba berteriak dan bilang kalau ia tuh sangat ingin pacaran dengan Shiraishi. Ayano Koji pun bilang bagaimana jika misalnya Shiraishi ada di belakang mereka dan mendengarnya. Yoshida pun langsung terkejut dan melihat ke belakangnya dengan panik. Nah, setelah itu, Yoshida kemudian mengungkapkan kalau ia tuh sangat iri pada Ayano Koji yang populer. Menurutnya, Ayano Koji tuh gak cuma good looking, tapi juga pintar dan atletis. Ayano Koji bahkan bisa menjadi pemimpin dalam sekejap setelah ia pindah kelas. Saat mendengar itu, Ayano Koji justru mengatakan kalau ia sebaliknya yang iri pada Yoshida. Gak seperti Ayano Koji, Yoshida tuh bisa jujur pada perasaannya dan benar-benar merasakan seperti apa rasanya jatuh cinta. Di sini Yoshida tuh bingung, karena bukannya Ayano Koji juga pernah pacaran dengan Karuizawa. Yoshida kemudian nanya, apakah saat ini Ayano Koji nggak menyukai seseorang? Ayano Koji mengiyakannya. Saat ini Ayano Koji nggak punya perasaan seperti itu pada siapapun. Yoshida pun di sini bilang, semoga Ayano Koji tuh segera bisa menemukan seseorang yang benar-benar ia cintai. Nah, setelah pembicaraan itu, mereka berdua pun mutusin untuk balik ke asrama. Sebelum akhirnya, hujan akan semakin deras. Nah, sekarang scene berpindah memperlihatkan Ayano Koji di kelasnya. Saat ini sedang diadakan sesi homeroom. Seperti biasa di sini Morishita yang duduk di belakang Ayano Koji tiba-tiba menyapa dan bertanya. Morishita di sini bertanya apakah Ayano Koji udah terbiasa dengan kehidupan di kelas barunya ini. Ayano Koji pun menjawab, lumayan. Morishita mengatakan kalau Ayano Koji tuh nggak perlu sok kuat. Ia boleh menceritakan keluh kesahnya pada Morishita. Ayano Koji bertanya, apakah Morishita mengkhawatirkannya? Morishita pun mengiyakannya dan mengungkapkan jika saja Ayano Koji bilang kalau ia belum terbiasa, maka Morishita tuh akan langsung menertawainya. Ayano Koji pun berpikir kalau itu sama sekali nggak ada rasa khawatirnya. Morishita nanya balik, apakah Ayano Koji tuh ingin dikhawatirkan? Ayano Koji pun langsung menyangkal dan bilang tentu saja tidak. Ayano Koji di sini berpikir kalau mendingan ia tuh fokus mendengarkan penjelasan Mashima Sensei dibandingkan meladeni Morishita yang gak jelas. Tapi di sini Morishita seolah membaca pikiran Ayano Koji dan ia tuh menebak kalau Ayano Koji pasti berpikir untuk mengabaikan Morishita. Ayano Koji pun di sini gak menyangkal. Nah, saat itu Mashima Sensei kemudian mengungkapkan kalau ujian baru akan dimulai besok. Kelasnya akan berada di posisi pertama dan kedua akan mendapatkan poin kelas. Kelas di posisi ketiga nggak dapat apa-apa, sementara di posisi terakhir akan dapat minus. Untuk detailnya akan dijelaskan seminggu lagi. Sampai saat itu, semuanya diminta untuk bertingkah layaknya seorang siswa. Selain itu, nggak ada siapapun yang diperbolehkan untuk bertanya. Nah, setelah penjelasan singkat itu, Mashima Sensei pun segera pergi. Setelah Mashima Sensei meninggalkan kelas, Hashimoto langsung berdiri dan meminta pendapat Ayano Koji sebagai pemimpin kelas saat ini. Tapi Ayano Koji di sini bilang kalau ia tuh pengen mendengar pendapat semua orang dulu. Setelah itu, barulah ia akan menyusun informasi dan menyampaikan pendapatnya. Menurut Hashimoto itu benar-benar berbeda dengan metode Sakaya Nagi dulu. Sakaya Nagi dulu selalu mengambil keputusan sendiri dan seolah nggak butuh pendapat orang lain. Nah, dengan begitu semua orang pun di sini mulai berdiskusi. Intinya, pendapat orang-orang di sini tuh terbagi menjadi dua. Ada yang berpendapat kalau ujian akan dimulai besok, dan ada juga yang berpendapat kalau ujian baru akan dimulai seminggu kemudian setelah penjelasan detailnya.
Nah, ketika dilakukan voting, ternyata lebih banyak yang berpikir kalau ujian tuh baru akan dimulai seminggu kemudian. Nah, setelah beberapa orang menyampaikan pendapat mereka masing-masing, akhirnya tibalah saatnya Ayano Koji yang berpendapat. Di sini, Ayano Koji tuh lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan kalau ujian akan dimulai besok hingga seminggu ke depan. Ayano Koji berpikir kalau sikap sehari-hari mereka tuh akan diamati mulai besok, dan itulah yang akan menjadi ujiannya. Itu juga sangat nyambung dengan clue yang dikatakan oleh sensei tadi, kalau mereka semua tuh diminta untuk bersikap layaknya seorang siswa selama seminggu ke depan. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi mereka di sini, ada baiknya jika mereka semua tuh harus memperhatikan sikap dan perilaku mereka mulai besok selama seminggu ke depan, seolah berpikir kalau ada ujian yang sedang berlangsung. Nah, semua siswa pun setuju dengan keputusan itu. Nah, singkat cerita, ketika jam istirahat dan kelas bubar, Shiraishi di sini tiba-tiba ngajak Ayano Koji buat makan siang bareng. Tapi saat itu, Yoshida yang seolah menguping pembicaraan mereka, tiba-tiba muncul dan berpura-pura mengajak Ayano Koji buat makan bareng juga. Karena ada dua ajakan di saat yang sama, Ayano Koji pun menyarankan kalau mereka bertiga tuh sekalian aja makan bareng. Shiraishi di sini setuju dan ia juga mengajak Nishikawa. Shiraishi sebenarnya ingin mengajak Morishita juga, tapi Morishita di sini langsung menolaknya. Sementara itu, Hashimoto terlihat nggak tertarik dan langsung pergi meninggalkan kelas. Ayano Koji berkesimpulan kalau kemungkinan Hashimoto mulai bergerak untuk mengumpulkan informasi mengenai ujian kali ini. Jadi ia juga membiarkannya. Nah, ketika mereka ingin berangkat, tiba-tiba Ayano Koji tuh ingin mengajak seseorang lagi. Ketika Ayano Koji melirik ke orang yang dimaksud, Yoshida tuh tiba-tiba merasa ragu dan menanyakan kembali apakah Ayano Koji yakin ingin mengajaknya. Shiraishi dan Nishikawa di sini setuju, dan menurut mereka itu akan menarik jika mengajaknya. Karena semuanya udah setuju, maka mau nggak mau Yoshida pun ikutan setuju. Nah, ternyata orang yang ingin diajak oleh Ayano Koji itu adalah Kito. Dengan begitu mereka pun segera mengajak Kito lalu berangkat bersama buat makan bareng. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kafetaria. Ayano Koji duduk di antara Kito dan Yoshida, sementara Shiraishi dan Nishikawa duduk di hadapannya. Ketika mereka baru duduk, saat itu lewat Ike dan Hondo, mantan teman kelas Ayano Koji dulu. Ketika melihat Ayano Koji di sini, mereka berdua tuh langsung pindah tempat dan menjauh. Itu benar-benar memperlihatkan kalau Ayano Koji kini udah dibenci oleh mantan teman sekelasnya dulu. Setelah itu mereka kemudian ngobrolin tentang data OAA terbaru dari Ayano Koji. Dari data itu diketahui kalau kemampuan Ayano Koji itu benar-benar meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Shiraishi dan Yoshida tentunya memuji Ayano Koji. Sementara Nishikawa mengungkapkan kalau ia tuh lebih merasa iri. Mereka kemudian menanyakan pendapat Kito. Kito tentu saja nggak tertarik dengan hal seperti itu. Tapi di sini ia mengatakan kalau ia tuh lebih tertarik pada alasan Ayano Koji menyembunyikan kemampuannya selama 2 tahun. Dan kenapa Ayano Koji itu baru memutuskan untuk mulai serius saat ini. Ayano Koji menjelaskan kalau ia tuh nggak pengen mencolok. Dan ia sama sekali nggak tertarik untuk lulus dari kelas A. Karena itulah ia juga bodo amat dengan kompetisi antar kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Ayano Koji baru mulai serius saat ini? Dan kenapa ia sampai repot mau pindah ke kelas C? Ayano Koji kemudian jelasin kalau itu semua karena permintaan Hashimoto. Dari sana, Ayano Koji juga mutusin untuk menggunakan kemampuannya dan menjadi pemimpin kelas. Shiraishi di sini bertanya, bukannya Ayano Koji bisa aja menjadi pemimpin di kelas A, dan bukankah itu harusnya akan lebih mudah? Ayano Koji menjawab kalau kelas A saat ini udah punya Horikita sebagai pemimpinnya. Kalau Ayano Koji mengajukan diri, maka itu akan membuat kebingungan. Selain itu, gak ada artinya jika Ayano Koji menjadi pemimpin, tapi gak memulainya dari kelas bawah. Ketika mendengar itu, di sini Yoshida jadi paham dan bilang kalau ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ayano Koji. Shiraishi juga bilang kalau ia juga percaya pada Ayano Koji. Sementara itu Nishikawa di sini mengungkapkan kalau ia tuh belum sepenuhnya percaya pada Ayano Koji. Setidaknya untuk saat ini. Ia berharap suatu saat nanti ia bisa sepenuhnya percaya juga pada Ayano Koji.
Nah, setelah itu Shiraishi kemudian mengajukan untuk menceritakan keseharian mereka masing-masing untuk lebih mengenal satu sama lain. Dimulai dari Shiraishi yang mengungkapkan kalau ia kebanyakan hanya menghabiskan waktunya sendiri di sekolah dan di asrama. Selain itu, ia juga terkadang mampir ke Keyaki Mall jika diajak oleh Nishikawa. Setelah itu, giliran Nishikawa. Ia sedikit menjelaskan kalau biasanya jalan sendirian di Keyaki Mall, tapi terkadang juga bareng teman-temannya. Nah, setelah itu adalah giliran Ayano Koji. Di sini Ayano Koji menjelaskan kalau nggak ada yang begitu beda dengan siswa lainnya. Mungkin hanya bagian ketika ia pergi ke gym di waktu luangnya. Nah, saat itu tiba-tiba Kito yang baru aja selesai makan berdiri dari kursinya dan bilang kalau ia akan kembali ke kelas. Setelah kata-kata singkat itu, Kito pun langsung pergi. Pada akhirnya Kito benar-benar gak mengatakan apapun. Yoshida dan yang lainnya bingung kenapa sejak awal Kito menerima ajakan mereka. Melihat ini semua, kelihatannya gak bakalan mudah untuk mengakrabkan diri dengan Kito. Nah, setelah itu Ayano Koji dan yang lainnya pun kembali melanjutkan makan siang mereka. Ayano Koji di sini makan sambil mikirin rencana untuk sore nanti. Awalnya ia berpikir untuk mengunjungi perpustakaan, tapi ia menundanya dulu karena ujian selanjutnya baru aja udah diumumkan. Dan ia ingin sedikit mengurus itu terlebih dahulu. Ayano Koji kemudian mutusin untuk meluangkan waktu dan mengunjungi perpustakaan besok. Dengan begitu, maka ia harusnya bisa berbicara dengan lebih santai bersama Hiyori. Nah, jadi mungkin itulah part pertama untuk pembahasan Classroom of the Elite tahun ketiga, volume kedua kali ini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di video part kedua selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.